Perkenalkan, nama saya Anggi Susilawati, salah satu dosen Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bina Bangsa Getsempen. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Fisika Dasar 2. Pada pembelajaran Fisika Dasar 2 ini menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, problem based learning dengan fokus pada pemecahan masalah dalam dunia nyata. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bina Bangsa Getsempen. Mata kuliah Fisika Dasar 2 ini memiliki bobot 3 SKS pada satu semester dengan teori dan asesmen akhir berupa proyek. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah wajib semester 3 pada Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bina Bangsa Getsempen. Mata kuliah Fisika Dasar 2 ini berbobot 3 SKS dengan teori dan asesmen berupa proyek. Mata kuliah Fisika Dasar 2 ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi penguasaan, konsep dasar dan aplikasi fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencakup topik-topik yang akan dibahas seperti listrik arus searah DC, pengukuran arus dan tegangan listrik, rangkaian hambatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, dan hukum hambatan sepotong kawat penghantar. Kemudian hukum Kirchhoff, energi listrik, daya listrik, medan magnet, induksi elektromagnetik, dan gelombang elektromagnetik, serta fisika modern. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bina Bangsa Getsempen dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya: 1. Mampu menunjukkan sikap religius, humaniora, nasionalis, beretika, taat hukum, bertanggung jawab, mandiri, mampu bekerja sama, serta berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, inovasi, serta juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan, mengembangkan ilmu pengetahuan, melaksanakan penelitian, berkomunikasi ilmiah, menjalin kerjasama, mengelola pembelajaran mandiri maupun kelompok, serta menjunjung etika akademis. 3. Menguasai konsep, prinsip, dan teori IPA serta pendidikan IPA, mampu menerapkan pembelajaran IPA yang inovasi, kontekstual, berbasis etnosains, teknologi, literasi sains, dan profil Pancasila. 4. Menguasai dasar-dasar dari penelitian IPA dan pendidikan IPA, mampu mengidentifikasi masalah, merancang pelaksanaan, menganalisis, dan mempublikasi penelitian dengan memanfaatkan teknologi informasi serta ilmiah dan etis. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPNP pada mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan listrik arus searah DC. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan listrik statis. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan medan magnet. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan induksi elektromagnetik. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami listrik arus bolak-balik atau AC. Nah, mahasiswa mampu memahami tentang fisika modern. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari Halide dan Resnick tahun 2013, kemudian Tipler, Mesko tahun 2008, dan beberapa artikel saya pribadi, serta referensi lain yang relevan dengan pembelajaran Fisika Dasar 2. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan melalui tatap muka dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Perkuliahan mata kuliah Fisika Dasar 2 dilakukan sebanyak 16 kali. 16 kali pertemuan tersebut 1 sampai dengan 7 berkaitan dengan materi, konsep, praktikum, 8 berisi UTS, kemudian 9 sampai dengan 15 berisi konsep dan praktikum, dan pertemuan ke-16 UAS. Evaluasi pembelajaran Fisika Dasar 2 dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, UTS, dan UAS.
UAS dilakukan melalui proyek yang sudah dirancang dalam pembelajaran Fisika Dasar 2 dengan bobot penilaian akhir adalah 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu mata kuliah salah satu prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bina Bangsa GSMPN. Berikut ini saya lampirkan terkait dengan video pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya gimana, sehat hari ini? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kelancaran pembelajaran hari ini sampai akhir diberikan keberkahan oleh Allah. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini ya seperti yang minggu kemarin telah Ibu bicarakan, bahwa hari ini kita akan bicara tentang namanya arus listrik. Ya, arus listrik DC atau arus listrik searah. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, Ibu ingatkan ya, Ibu sudah membuat link absen. Silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Ya, silakan melakukan absensi terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih sama kalian. Lihat ruangan ini, apa aja alat yang kira-kira menggunakan listrik? Kipas angin, lampu, terus ada lagi? Selain infrafokus, laptop. Yang di saku kalian, yang kalian simpan, apa namanya? Itu adalah sedikit alat yang menggunakan listrik. Nah, dalam ilmu fisika yang kali ini kita akan kaji, itu ada namanya listrik arus searah. Ya, listrik arus searah itu dikenal juga dengan DC. Pernah dengar DC? Pernah? Nah, coba siapa yang pernah dengar DC sebelumnya? Pernah? Ya, jadi kalau kita bicara tentang DC, nanti kita akan bicara pertemuan ke depan tentang arus bolak-balik. Nah, hari ini kita bicara tentang arus searah. Oke. Nah, coba lihat ya. Dalam kaitannya kita akan mengkaji tentang yang namanya DC. Ya, DC ini berkaitan dengan listrik arus searah. Yang mana arus mengalir searah, misal dari kutub positif ke kutub negatif. Dia searah. Tapi nanti kalau kita bicara tentang arus bolak-balik, itu sudah dari positif, dari 0 ke positif, dari nanti 0 ke negatif. Jadi dia tidak lagi searah. Nah, contoh ya, sebelumnya bilang sama kalian, silakan dibaca-baca dulu. DC itu kira-kira alat listrik seperti apa? Coba, ada yang mau menyebutkan? Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya gimana? Gimana? Coba tunjuk tangan. Baterai. Oke, ada lagi? Senter. Coba tunjuk tangan. Oke. Kemudian ada lagi. Apa? Remote. Ya. Ketika dibicarakan tentang DC, ya, itu arusnya stabil. Arusnya itu mengalir stabil dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, stabil. Ya, arusnya itu stabil, tidak ada namanya. Kalau AC itu kan bolak-balik, bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, tapi kalau DC dia stabil. Makanya seperti ini apa namanya? Laptop. Arus di laptop stabil tidak? Stabil. Tapi arus di bola lampu kalian di rumah stabil tidak? Iya. Kenapa bisa bilang tidak stabil? Oh, karena bisa redup, bisa terang. Ya, benar sekali. Itu
tergantung PLN memasok listrik. Nah, itu bukan lagi arus searah. Ya, paham sampai sini? Paham. Oke. Kemudian, ya, dalam listrik arus searah itu ada namanya arus listrik dan tegangan listrik. Nah, kalau arus listrik, alat untuk mengukur arus listrik disebut apa? Arus ampere. Ampere apa? Ampere meter. Kalau tegangan apa? Voltmeter. Itu jangan lupa, ya. Kalau arus itu ampere meter, kalau tegangan itu voltmeter. Oke. Kemudian dalam ilmu kelistrikan itu ada namanya hambatan. Ya, hambatan listrik. Hambatan listrik ini adalah sesuatu yang kita menghambat aliran listrik. Kayu dihubungkan dengan sesuatu yang ada aliran listrik, mau nggak kayu itu menghantarkan arus listrik? Tidak. Kenapa? Muatannya dikit. Karena Muatannya sedikit. muatannya sedikit. Oke, tapi hambatannya Besar. semakin besar hambatan listrik sebuah benda, maka benda tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, jadi ketika hambatannya itu semakin kecil, maka gimana? Iya, maka arus listrik akan mengalir. Oke, coba dilihat. Nah, ini adalah benda-benda yang bisa menghantarkan listrik dan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Coba lihat bagus-bagus. Pernah dengar konduktor? Pernah. Konduktor itu apa? Benda yang bisa menghantarkan panas. Oke, panas. Contohnya apa aja? Besi, Baja. Apa? Baja. Baja. Kemudian aluminium. Oke, itu ya, itu adalah alat-alat yang dia memiliki hambatan kecil. Makanya kayak instalasi listrik pakai namanya ada tembaganya. Ada. Ya. Kemudian kalau isolator, pernah dengar isolator? Pernah. Apa isolator? Apa? Coba tunjuk tangan. Yang mana? Coba. Apa itu isolator? Apa? Oke, apa Rensa? Oh, benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Benar sekali. Jadi ketika benda tersebut tidak bisa menghantarkan panas, otomatis arus tidak dapat dialirkan. Contohnya apa aja? Nah, ya, sangat banyak di alam semesta ini ada konduktor dan isolator. Oke, benar sekali. Kemudian coba lihat lagi, ya. Nah, hukum Ohm. Pernah dengar hukum Ohm? Ya, hukum Ohm ini, ya, bunyinya kuat arus listrik. Apa coba? Kuat arus listrik pada sebuah beban listrik berbanding lurus dengan tekanan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, berbanding terbalik dengan hambatan. Jika kita tulis I sama dengan V, jadi semakin besar arusnya, maka tegangannya akan semakin kuat, tapi hambatannya akan semakin kecil. Paham sampai sini? Paham. Oke, kemudian dalam kehidupan kita, ya, listrik itu ada rangkaiannya. Ya, rangkaian listrik itu ada berdasarkan arusnya.
Ada tertutup dan terbuka. Kalau posisi tertutup gimana? Saklarnya gimana? Tertutup nggak? Tahu kalian yang kalau hidupin lampu? Ya. Nah, itu adalah saklar membuka dan menutup. Ketika kita menutup, otomatis lampu akan Mati. menutup. Hidup. Ya, bukan akan Mati. coba. Ya. Nanti akan kita lihat contoh lebih detail. Kita punya rangkaian. Ini contoh bola lampu. Setiap rangkaian ketika ingin dialiri arus listrik harus punya namanya tegangan Listrik. Tegangan listrik kita dapat dari apa? Salah satunya dari apa? Kalau senter perlu apa? Ya, baterai. Oke. Di mana posisi tutup dan buka? Di sini kita pasang namanya Saklar. Ketika kita tutup, ini kita tutup nih, di sini ada saklar, ya. Nah, berarti dia ini semuanya tertutup. Ketika tidak ada celah, otomatis arus bisa mengalir tidak? Ketika tidak ada celah, arus bisa mengalir tidak? Bisa. Arus mengalir. Nah, mengalir bisa. Arus akan mengalir dari positif ke negatif. Tapi elektron akan mengalir dari negatif ke positif. Oke. Kalau ini ibu buka, bisa mengalir tidak? Tidak. Karena sudah terputus. Itulah sistem saklar lampu di rumah. PLN, ya. Pasang alat listrik di rumah itu juga ada namanya saklar. Kalian bisa cetek bisa? Ketika kalian mematikan, ya, tiba-tiba lampu rumah kalian berarti kalian sudah membuka saklar. Ketika saklar ini dibuka, maka rangkaian akan terputus. Tapi ketika kalian ingin menghidupkan, otomatis kalian menutup saklar. Iya, paham sampai sini? Oke. Kemudian berdasarkan rangkaiannya lagi, listrik itu rangkaiannya ada dua. Apa aja? Seri dan paralel. Ini seri atau paralel? Kalau yang ini ini seri apa paralel? Oke, ini seri, ini paralel. Oke, untuk sifat seri dan paralel kita akan lihat nanti secara nyata. Namanya webnya PET. Pernah dengar PET? Pernah. Good. Nah, ini kalau kita cari hambatan, ini ada hambatan. Ini R1, ini R2. Ini R1, ini R2. Ya. Mau dibalik juga, boleh. Jadi R total pada seri itu R1 ditambah R2. Tapi kalau paralel 1 per R sama dengan 1 per R1, 1 per R2, 1 per R3. Kenapa 3? Karena kita punya hambatannya 3. Tapi ketika hambatannya 2, maka 2. Paham sampai sini? Ingat
kita juga perlu tahu hukum Ohm. I sama dengan V. Nah, V sama dengan I kali. Nah, paham? Oke. Nah, ketika kita bicara tentang rangkaian listrik, contohnya seri, ya, itu untuk tegangannya setiap hambatan itu sama dengan tegangan yang ada di sumber tegangannya. Di sini sama, di sini sama dengan yang ada di sumber. Kapan nanti kita lihat pada P. Untuk soal, ya, ini namanya rangkaian apa? Oke, kita disuruh cari berapa arus listrik. Nah, kita udah tahu R1-nya berapa? Nilainya 10. Kalau kita cari R-nya sudah, kalau seri R-nya ditambah. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 berapa nilai R-nya? Oke, untuk V-nya tegangannya berapa? 25. Otomatis rumusnya langsung kita bisa. Berapa berarti baginya? 25. Berapa? 0,5. Oke, benar sekali. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini rangkaian paralel. Ya, ini rumus dari rangkaian paralel di mana ya 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, seterusnya coba lihat. Ini adalah contoh ya soal di mana ketika kita mencari pada rangkaian paralel kita harus menggunakan rumusnya untuk mencari hambatannya dulu. Kemudian setelah kita cari hambatan baru kita substitusi. Kemudian, nah ini adalah pet Colorado. Nah, pet Colorado sangat asyik kalau kita menggunakan pet Colorado. Nah, coba kita buka ya. Coba dilihat ya. Ini namanya website pet. Jadi di website pet kalian bisa nanti tahu secara detail tentang namanya rangkaian listrik. Kita butuh apa tadi? Baterai. Ambil baterai. Oke. Untuk menghubungkan baterai dengan rangkaian kita butuh kabel. Kita butuh saklar tidak? Butuh apa saklar? Iya, membuka dan menutup apa? Arus listrik yang mengalir. Ini udah berbentuk rangkaian apa belum? Udah. Untuk kita bisa mengalirkan arus listrik itu, apa yang harus kita tutup? Kita tutup saklar. Klik saja. Lampu hidup tidak? Artinya rangkaian kita berhasil. Oke, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ya silahkan ya, Ibu akan kasih tugas. Tugasnya itu menggunakan pet. Silahkan cari berapa arus ya, untuk rangkaian seri jika ya R1-nya 10, R2-nya 20, R3-nya 30. Kemudian rangkaian paralel sama juga R1-nya 10, R2-nya 20,
hadis pada model. Ya. Dan jangan lupa Ibu ingatkan kembali untuk absen hari ini, jangan lupa melakukan absen. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ya, silahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina Berutu dengan NIM 25118025. Pertanyaannya, mengapa lampu pada rangkaian seri menjadi mati jika lampunya ditambah? Oh, menjadi mati ketika lampunya Ditambah, Bu. ditambah. Oke. Jadi gini, rangkaian seri itu bukan lampunya ditambah menjadi mati. Tapi ketika rangkaiannya seri, satu lampu ini putus. Satu ini putus. Tidak lagi berfungsi. Atau konslet, tahu konslet listrik kan? Tahu. Ini lampu kedua akan juga ikut mati. Tapi beda dengan rangkaian paralel. Ketika satu konslet satu mati, dua lampunya masih bisa Menyala. Paham? Jadi bukan dalam penambahan lampu nanti lampunya akan mati atau padam, tapi ketika dalam rangkaian seri itu satu lampu yang konslet atau rusak, maka akan mempengaruhi Lampu yang lain. ya, bisa aja nanti yang lampu yang lain ini juga ikut mati. Ya, bukan konslet, tapi Mati. karena dia satu buah rangkaian. Paham? Paham. Oke. Kalau memang sudah paham, ya, coba ada satu orang yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada? Jadi kesimpulan yang saya tangkap pada hari ini, yang pertama tadi Ibu ada membahas tentang listrik DC. Nah, listrik DC ini adalah arus yang mengalir dalam satu arah. Nah, jadi arus listrik dapat mengalir jika rangkaiannya tertutup dan tidak dapat mengalir jika rangkaiannya terbuka. Kemudian, besar arus ini juga dipengaruhi oleh tegangan dan hambatan sesuai dengan hukum Ohm. Nah, kemudian juga ada rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian seri, komponen disusun dalam satu jalur sehingga jika ada satu komponen yang rusak, maka semua komponen akan terhambat atau terganggu. Seperti yang dijelaskan Ibu tadi, ketika pada rangkaian seri itu ketika ada satu lampu yang putus atau rusak, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, kemudian yang kedua ada juga rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel ini komponen disusun bercabang sehingga jika ada satu komponen yang rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi karena kan dia tidak satu arah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semuanya mungkin ya tadi sudah disimpulkan oleh temannya terkait dengan pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita masih berbicara tentang rangkaian listrik searah atau DC. Silahkan dipelajari. Dan hari ini ya Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.